Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Pralatiani. Di sini samping saya ini sudah ada Dr. Afwan ya. Di kesempatan hari ini kita akan menjelaskan bagaimana penyakit diabetes mellitus. Mungkin di masyarakat kita ini sudah banyak mengidap ya dok yang penyakit diabetes mellitus ini. Nah di sini kesempatan kali ini Dr. Afwan akan menjelaskan bagaimana tentang apa itu diabetes mellitus, bagaimana pengobatannya, kemudian makanan apa yang boleh dimakan, yang boleh tidak, kemudian gejalanya bagaimana itu diabetes mellitus. Bukan ya dok? RSU Mulia Hati, Gonya Wiji, Sesarengan, Bangun, Wonogiri. Halo sahabat, sebelum nonton tayangan ini silahkan untuk like, subscribe, lalu share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi sahabat Mulia Hati semua. Di sini saya akan menjelaskan atau berbagi ilmu mengenai apa itu penyakit diabetes mellitus. Ya mungkin banyak yang sudah tahu, ada juga yang masih awam. Jadi penyakit diabetes mellitus atau mungkin orang-orang bilangnya penyakit gula ya. Penyakit gula ini merupakan suatu penyakit yang ditimbulkan karena adanya ketidakseimbangan dari hormon insulin yang ada di dalam tubuh. Jadi hormon insulin ini adalah hormon yang berfungsi untuk menjaga kadar gula di dalam tubuh. Jadi mana yang ada di dalam peredaran darah, mana yang bisa masuk ke dalam organ sel-sel tubuh. Gitu. Jadi ketika organ insulin terganggu, maka peredaran gula di dalam tubuh itu terganggu juga, sehingga tidak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh dengan maksimal. Akhirnya gula itu menumpuk di dalam pembuluh darah. Nah, gitu. Jadi penyakit DM ini atau penyakit diabetes mellitus ini secara garis besar bisa kita bagi jadi dua jenis ya. Penyakit diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2. Apabila tipe 1 merupakan suatu penyakit genetik, jadi keturunan dari satu orang tua atau orang tua ke anaknya yang disebabkan karena adanya memang dari produksi dari hormon insulin ini yang terganggu. Jadi tempat produksinya terganggu sehingga menyebabkan insulinnya memang tidak bekerja secara optimal. Apabila diabetes mellitus tipe 2 itu adalah penyakit yang disebabkan karena adanya karena pola hidup yang buruk, karena adanya konsumsi gula yang berlebih secara jangka panjang sehingga menyebabkan produksi dari kadar insulin, produksi dari hormon insulin ini tidak bekerja secara maksimal, sehingga dia lama-kelamaan si tempat produksinya di organ pankreas itu rusak juga, sehingga menyebabkan produksi insulin tidak maksimal, fungsi kerja insulin tidak maksimal, sehingga terjadilah penyakit gula atau diabetes mellitus. Iya, jadi tidak hanya secara keturunan aja ya dok, mungkin secara kita pola makan yang salah, kemudian ada obesitas mungkin ya dok ya. Itu bisa memicu bagaimana terjadinya penyakit diabetes mellitus. Nah gejalanya gimana dok? Kalau kita orang awam, saya penyakit gula nggak ya? Kalau kita kegemukan itu gejalanya gimana dok? Jadi secara umum penyakit gula ini atau penyakit diabetes mellitus ini ada 3 gejala besar yang bisa kita perhatikan. Yaitu yang pertama adalah tiga gejala ini adalah polidipsi, poliuri, dan polifagi. Polidipsi artinya kita banyak atau sering haus, Poliuri kita sering berkemih atau sering buang air kecil, dan polifagi kita sering lapar. Jadi ketika sedikit-sedikit kita haus, kemudian sedikit-sedikit kita merasa mudah lapar, jadi baru makan pagi, kemudian beberapa saat kemudian sudah lapar lagi, ataupun poliuri, jadi kita banyak berkemih, terutama di malam hari ya. Jadi ketika kita bangun, ketika kita tidur, kemudian kita terbangun untuk buang air kecil dalam satu malam, biasanya lebih dari 4 kali atau 5 kali. Nah itu mungkin sudah bisa kita curigai kita mengalami penyakit yang namanya penyakit diabetes mellitus. Selain itu juga gejala-gejala yang lain yaitu bisa berupa lemah badan secara umum, jadi mudah lelah ketika kita beraktivitas. Kemudian gerimbingan atau kesemutan di badan, ataupun pandangan kita mulai buram ketika kita melihat mulai kabur. Nah, jadi dengan gejala-gejala tambahan seperti itu mungkin sudah kita bisa curigai kita ada ke arah diabetes mellitus. Ya mungkin untuk gerak misalnya kaki sudah terasa kebas ya, betul, terutama tadi selain kesemutan juga kebas ya. Jadi kita tidak bisa merasakan apa yang seharusnya dirasakan. Betul sekali. Yang tajam jadi tidak terasa, mungkin kita luka tidak terasa, kemudian tadi disentuh juga tidak terasa. Nah, itu juga menjadi salah satu gejala dari diabetes mellitus.
Makanya untuk pasien-pasien yang sudah mengalami penyakit DM itu kan harus kemanapun mereka pergi itu harus mengenakan alas kaki ya dok. Betul sekali. Takutnya kalau mereka itu sudah terkena benda tajam dan tidak terasa kan takutnya menjadi ada luka di situ ya dok. Jadi luka dan infeksi dan sulit sembuh juga. Betul Karena sekali. memang gulanya yang tinggi, Betul sekali dok. bakteri yang udah tubuh sulit sembuh. Betul sekali. Kalau sudah ada luka itu jarang untuk sembuh. Iya, malah perawatan yang lebih lanjut ya dok ya. Betul. Kemudian apalagi kita sudah terdiagnosa untuk diabetes mellitus itu apa yang harus kita lakukan dok? Ya. Kan kita kontrol ke dokter nih, ke pasien kes, kemudian setelah kita mengetahui gimana dokter untuk kedepannya? Ya tentunya yang pertama setelah kita tahu kita punya penyakit diabetes mellitus, yang jelas kita harus kontrol rutin ke pasienkes atau ke dokter terdekat dengan pengobatan yang rutin juga. Jadi kita harus meminum obat-obatan anti diabetes secara rutin sampai memang dari dokter atau yang merawat kita itu menyatakan bahwa memang kita tidak perlu minum obat. Kenapa? Karena diabetes ini juga adalah penyakit yang dengan jangka perjalanan waktu yang sangat panjang. Jadi semakin lama apabila tidak kita obati, maka komplikasi-komplikasi dari diabetes ini yang akan mulai timbul. Seperti tadi pandangan mulai buram, kerusakan di mata, kerusakan di ginjal, kerusakan bisa menyebabkan kerusakan di jantung juga, di anggota-anggota gerak sehingga tadi tidak bisa merasakan sakit ataupun dia tidak terasa, luka-luka tidak sembuh. Bisa jadi juga sampai tadi kenapa orang-orang diabetes harus menggunakan alas kaki. Nah, ketika lukanya infeksi dengan infeksi yang sangat parah, bahkan mungkin bisa sampai ke arah amputasi ataupun diangkat kakinya karena memang sudah tidak berfungsi lagi gitu. Jadi harus kontrol rutin, harus minum obat secara rutin. Kemudian yang terpenting juga adalah kita mengubah pola hidup karena tidak lepas penyakit ini adalah dengan pola hidup kita, karena 90% kasus diabetes mellitus adalah kasus diabetes mellitus tipe 2, yang mana diabetes mellitus tipe 2 ini adalah berhubungan dengan pola hidup atau gaya hidup kita. Jadi bagi yang obesitas ataupun kelebihan berat badan, ya mulai dijaga dari obesitas atau pola makannya, sehingga kita berusaha dengan cara apa? Dengan cara ya berolahraga secara rutin. Betul. Olahraga secara rutin, makan makanan yang sehat, dan juga menghindari makanan-makanan dengan kadar gula yang tinggi. Ya, mungkin kalau kita biasa mengkonsumsi nasi putih, alangkah baiknya kalau memang kita memiliki kadar gula yang tinggi sekali, kita bisa ganti dengan nasi merah ataupun dengan nasi hitam, ataupun nasi putih yang kita makan jangan nasi putih yang terlalu panas, tapi sudah kita dinginkan terlebih dahulu sehingga mengurangi kadar gulanya. Nah, kemudian ini untuk porsi juga ya dok? Ya, porsinya juga. Jadi porsi kita kenyang makan dengan daging atau sayurannya, bukan Ya, dengan nasinya. banyak sayur aja. Kita perbanyak sayurannya, kita perbanyak buahnya, kita perbanyak lauknya daripada nasinya ataupun daripada karbohidrat seperti mie, kentang, roti, nasi dan sebagainya. Kemudian juga dihindari minuman yang manis, ya, gula-gula, penggunaan gula kita kurangi. Apabila lebih baiknya lagi kita stop secara keseluruhan. Jadi dok, kalau misalnya pada bulan puasa nih ya, pada bulan Ramadan itu kan kita berpuasa sehari penuh. Nah, untuk penyakit yang pasien yang mengidap penyakit DM ini gimana dok? Misalnya dia menggunakan insulin, yang obat yang suntik itu gimana dok? Cara pengajarannya dok? Jadi untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus ketika kondisi puasa ya, tidak menjadikan suatu alasan kita untuk berhenti berobat. Jadi obat-obatan, insulin tetap kita gunakan, obat-obatan juga kita gunakan, tetapi tentu dengan arahan dan instruksi dari dokter. Jadi setiap orang tentu akan berbeda ya instruksi penggunaan obatnya ya. Tetapi yang jelas penggunaan obat biasanya digunakan ketika kita sudah berbuka puasa, kemudian juga saat sebelum kita sahur ataupun di malam harinya saat kita tidak puasa. Dan selama kita berpuasa dalam jangka waktu kita berpuasa, kita juga harus mengawasi yang namanya tanda-tanda hipoglikemia atau tanda-tanda kekurangan gula. Alangkah baiknya kalau memang di rumah ada alat-alat untuk mengecek kadar gula bisa digunakan, ataupun kita mengawasi diri sendiri apabila memang diri kita merasakan ketika kita berpuasa di situ mengalami lemah badan yang hebat, gemetar, berdebar, keringat dingin, merasa seperti akan pingsan, ya maka segera lakukan pertolongan pertama dengan cara kita minum air gula. Betul, air gula. Jadi itu tanda-tanda hipoglikemia atau gulanya drop atau gulanya turun sekali sehingga bisa mengancam jiwa. Iya, lebih baik kalau sudah pasien yang sudah mengidap penyakit gula ya dok, disediakan alat untuk
di rumah untuk cek gulanya ya. Jadi Betul, sewaktu-waktu betul. sudah merasakan badannya nggak enak, kemudian ataupun kita gula saya turun ya, bisa dicek sendiri. Nah, nanti bisa konsul ke dokter ya, ke Fasiankes. Mari silakan untuk konsultasi bagaimana itu penyakit DM, kemudian cara penanggulangannya gimana. Mungkin gitu ya dok. Betul. Mungkin ada yang ditambahkan lagi dokter? Ya tentu tadi ya, jadi memang penyakit gula ini sama seperti penyakit hipertensi merupakan suatu penyakit yang menjadi gerbang ke penyakit-penyakit berat selanjutnya. Ya maka kesadaran kita semua ya selaku masyarakat ya, bisa menyebarkan informasi yang baik ini kepada semua orang sehingga kita bisa mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi dari penyakit ini yang lebih berbahaya lagi. Mungkin itu teman-teman mulia hati, sahabat-sahabat mulia hati. Di sini Dokter Afan sudah menjelaskan bagaimana itu penyakit diabetes mellitus, kemudian bagaimana cara pencegahannya, kemudian cara pengobatannya bagaimana. Semua penyakit itu misalnya sudah mengidap penyakit diabetes mellitus berpuluh tahun ya, sudah pengobatan rutin, tetapi kenapa kok gulanya masih tinggi gitu. Kita harus tetap kontrol ke dokter, kemudian harus semangat untuk minum obat ya dok untuk diabetes mellitus itu. Semangat untuk kita semua. Mungkin dari saya sama Dokter Afan sudah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.